Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam anak-anak hebat. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang kelima kali ini bersama saya Ibu Ita Saripati pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Anak-anakku, di pertemuan 1 sampai 4 kemarin kita sudah membahas teks percobaan. Kalian sudah menuliskan laporan teks percobaan dan kalian juga sudah mempraktekkan apa yang kalian tuliskan. Baik anak-anakku, sebelum Ibu menjelaskan pidato persuasif, terlebih dahulu siapkan buku teks kalian. Mohon dibaca di dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 9, halaman 34 sampai halaman 50. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu pidato persuasif. Ada 3 yang akan kalian capai. Yang pertama, anak-anak, kalian dapat memilih satu topik pidato persuasif sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kemudian, yang kedua, kalian dapat menyusun kerangka pidato persuasif. Jadi dari topik tersebut, kalian susun kerangka pidato yang akan kalian buat ke dalam teks. Selanjutnya yang terakhir anak-anak, kalian diharapkan dapat menyusun teks pidato persuasif. Dari kerangka pidato yang kalian buat, kalian kembangkan menjadi naskah teks pidato persuasif. Nah, anak-anak, sebelum kalian mencapai tujuan tersebut, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian pidato. Kita sering mendengar kata pidato. Pidato atau disebut juga orasi itu merupakan kegiatan berbicara yang tujuannya menyampaikan sesuatu hal kepada orang banyak di depan umum. Berarti anak-anak, kalian sebetulnya sering melihat pidato atau orasi tersebut. Seperti yang baru-baru kita saksikan beberapa hari yang lalu, kita mendengarkan pidato orasi dari kandidat-kandidat ketua OSIS dan juga ketua Green Generation 2020-2021 ya. Jadi anak-anak, itu sebetulnya merupakan pidato yang dibuat oleh teman-teman kalian. Nah, selanjutnya apa yang disampaikan dalam pidato atau orasi tersebut? Atau orator menyampaikan apa? Bisa berupa pendapatnya, yaitu gagasan-gagasan. Bisa juga berupa informasi atau pesan-pesan tertentu yang ingin dia sampaikan. Nah, jadi anak-anak, tidak sulit kan? Ternyata kita bisa menyampaikan pesan atau pendapat kita atau juga informasi kepada orang banyak. Namun, hal tersebut harus secara formal dan dilihat oleh orang banyak. Nah, anak-anak, sekarang kita langsung ke fokusnya ya, ke materi kita yaitu pidato persuasif. Nah, anak-anak, apa sih persuasif tersebut? Nah, kalau pidato tadi kalian sudah tahu ya, berbicara di depan orang banyak, ingin menyampaikan sesuatu dan mempunyai tujuan tertentu. Ya. Sekarang, pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak. Mengajak siapa? Pendengar dengan menyampaikan pendapatnya, gagasannya, dan alasan-alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di sini bukan sembarang membujuk, namun perlu ada fakta-fakta, ada alasan-alasan ya, mengapa kalian mengajak orang tersebut. Misalnya mengenai narkoba. Bagaimana remaja bisa hidup sehat tanpa narkoba. Tentu saja si orator tersebut menjelaskan apa itu narkoba, kemudian apa efeknya, mengapa orang menggunakannya, dan efeknya. Tentu saja harus betul-betul jelas sehingga yang pendengar tersebut akan betul-betul paham dan dia akan menghindari. Kalau begitu, saya tidak akan mengkonsumsi narkoba.
karena sangat berbahaya untuk diri saya, untuk kesehatan saya, dan juga untuk orang lain. Ya, jadi sangat berbahaya. Dan di situ betul-betul kalian ungkapkan fakta-fakta, alasan-alasannya yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Eksposisi di sini kalian sudah mempelajari ya, karangan atau karangan eksposisi. Di situ menjelaskan kepada pembaca dengan disertai argumen-argumen dari suatu sudut pandang, dari sudut pandang kita. Tentu saja kita menjelaskannya secara detail dan tidak boleh menjelaskannya menggunakan perasaan. Di sini harus masuk akal, alasannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, sampailah kita pada persiapan menulis pidato. Anak-anak, sebelum kita menulis pidato, kita harus mempunyai persiapan. Jangan sampai kita tidak ada persiapan. Nah, persiapan di sini tentu saja bukan persiapan yang sulit, namun bisa juga persiapan ini secara spontan, namun sudah ada di pikiran kita. Tapi untuk kita pemula, sekarang silakan ambil kertas dan pulpen atau juga nanti di laptop kalian tulis ya apa yang harus kalian lakukan. Yang pertama, pilihlah topik yang menarik. Topik yang menarik ini bermacam-macam. Bisa saja topik yang sedang marak sekarang dibicarakan orang. Itu menarik. Bisa saja topik tentang keseharian, misalnya kalian anak remaja, anak SMP. Apa sih yang dilakukan anak remaja sekarang? Itu juga menarik, ya kan? Bisa saja tentang lingkungan, tentang narkoba, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus memilih topik terlebih dahulu. Topik tersebut harus kalian kuasai dan menarik menurut kalian juga, ya. Selanjutnya, pelajari topik tersebut. Bagaimana cara mempelajarinya? Kalian mencari beberapa sumber. Kalian membaca sumber-sumber tersebut sehingga apa yang akan kalian sampaikan dalam pidato itu sangat banyak ya, banyak sekali referensi. Kalau banyak referensi tentu saja kalian sangat lancar, sangat mudah untuk menyampaikannya. Jadi bisa kalian mencari di internet, kalian googling, misalnya temanya tentang COVID-19, apa itu COVID, mengapa penyebarannya, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Itu dari berbagai macam sumber. Kemudian pahami tujuannya. Tujuannya apa? Oh, supaya orang terhindar dari COVID. Oh, supaya orang tidak terkena ya dengan COVID tersebut. Kemudian tujuannya mengajak orang harus selalu hidup bersih, selalu sehat dan lain sebagainya. Jadi juga tulis tujuannya untuk apa. Kemudian pahami audiensi. Siapa audiensi yang mendengarkan pidato kita? Apakah sama-sama anak SMP, anak remaja? Apakah adik-adik di SD? Apakah ada bapak ibu guru atau orang tua? Jadi pahami. Setelah kalian pahami, tentu saja kalian memilih kalimat-kalimat yang bisa memersuasi. Apa kalimat yang tepat secara etika, secara emosi, secara logika. Jadi di sini pahami siapa pendengar kita. Sehingga kalian bisa memilih kalimat-kalimat yang tepat supaya orang yang mendengarkan pidato kita bisa sepaham dengan kita. Selanjutnya, buatlah kerangka pikiran utama. Setelah ada topik, kita dapat sumber, tujuannya apa, audiens yang mendengarnya, siapa, kerangkanya. Saya akan menyampaikan apa ya? Oh, pertama kali salam pembuka sudah. Oh, kalimat pembukanya, isinya, dimulai dari mana ya? Isi ini ada poin-poin berapa dalam isi tersebut, kemudian simpulan dan lain sebagainya. Jadi ini kerangkanya. Setelah kerangka kita tulis, kita kembangkan kerangka tersebut menjadi karangan pidato. Tentu saja nih karena kita membahas pidatonya persuasif ya, pidato yang persuasif yang kita buat, kita kembangkan dalam sebuah karangan. Karangannya bagaimana? Apakah harus banyak? Tidak harus banyak karena pidato di sini juga nanti dibatasi oleh waktu. Kalian
nanti akan menuliskannya. Kira-kira pidato ini paling maksimal kalian berpidato 5 menit. Jadi yang kalian tulis bisa saja 1-3 halaman. Jadi anak-anak tolong nanti setelah kalian tulis, nanti tugas selanjutnya tentu saja ada kalian langsung mempraktekkan cara berpidatonya. Bisa impromptu, bisa membaca teks, bisa juga melihat kerangka, dan lain sebagainya. Tadi ada 4 metode ya, kalian ingat. Nah, ini yang terakhir anak-anak. Sistematika berpidato. Nah, ini juga nanti akan kalian ikuti ketika kalian menulis di dalam teks tersebut. Yang pertama, mengucapkan salam pembuka atau menyapa hadirin. Ya, seperti tadi, setiap bertemu orang kita selalu mengucap salam pembuka dan menyapa hadirin itu bisa kalian lakukan dan sangat mudah. Kemudian menyampaikan pendahuluan dalam bentuk ucapan terima kasih atau ucapan syukur dan lain sebagainya ya. Nanti ada beberapa contoh yang bisa kalian lihat teks pidato di link yang akan Ibu berikan. Kemudian isi pidato yang diucapkan dengan jelas menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta gaya bahasa yang menarik. Jadi isi pidatonya sebelum diucapkan bisa ditulis dengan bahasa yang tepat, kemudian juga gaya bahasa yang menarik. Mengapa menarik? Supaya orang bisa fokus mendengarkan pidato kita, ya. Kemudian juga menyampaikan kesimpulan isi pidato agar mudah diingat. Nah, ini ketika pidato belum selesai, kalian simpulkan apa poin-poin pentingnya. Kemudian menyampaikan harapan yang berisi anjuran atau ajakan kepada pendengar. Dan terakhir, menyampaikan salam penutup. Nah, anak-anak, itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga kalian nanti bisa mempelajari PowerPoint ini, kemudian juga membaca buku teks kalian. Tadi sudah Ibu sebutkan halaman 34 sampai 50. Kemudian kalian praktek membuat teksnya. Dan jangan ditunda-tunda lagi. Karena tugas kalian yang kemarin pertemuan 1, 2, 3, dan 4, masing-masing itu ada tugasnya. Ibu rasa hanya ada beberapa siswa saja ini yang belum atau sudah menyelesaikan namun belum mengirimkannya kepada Ibu. Masih Ibu tunggu. Karena Ibu selalu koordinasi dengan wali kelas 91, 92, sampai 95, semua catatannya bagi siswa yang belum mengerjakan tugasnya, mohon segera dikerjakan. Jangan menumpuk-numpuk pekerjaan dan menunda-nundanya, sehingga kalian nanti kesulitan. Demikian anak-anak penjelasan Ibu mengenai pidato persuasif. Sampai ketemu minggu depan dan tugas di Google Classroom. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.